Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Handoko SPD, seorang guru sejarah di SMA Negeri 12 Surabaya. Tidak terasa kita telah menjalani proses pembelajaran jarak jauh selama setahun lebih. Pembelajaran jarak jauh mendorong peran aktif orang tua dan kemandirian belajar dari peserta didik. Tidak bisa dipungkiri jika banyak sekali masalah yang kita hadapi, seperti kejenuhan yang dialami oleh peserta didik dalam belajar. Hal ini diakibatkan karena mereka terbebani oleh cara belajar dan tugas yang diberikan oleh guru. Guru juga sadar jika kurang memanfaatkan metode atau media pembelajaran yang bervariatif. Berdasarkan permasalahan selama proses pembelajaran tersebut, mendorong saya untuk membuat sebuah media pembelajaran digital Among Us versi sejarah Indonesia. Seperti apa medianya? Yuk simak video ini hingga akhir. Media pembelajaran Among Us versi sejarah Indonesia adalah media pembelajaran digital yang mengadaptasi permainan Among Us yang sedang tren saat ini. Permainan ini mengajak para pemain atau anak-anak untuk menjadi detektif dan saling beradu cepat untuk menemukan siapakah impostornya. Atau dalam media ini saya sebut sebagai pelaku kejahatan terhadap si ungu. Ini adalah tugas mereka secara umum, yaitu mereka harus mengecek peta pesawat untuk bisa mengakses tugas, kemudian mereka harus menyelesaikan berbagai macam tugas yang ada di setiap ruang, dan yang terakhir mereka akan menekan tombol emergency call dan membuktikan siapakah pelakunya. Kesempatan memilih siapa pelaku pembunuhan si ungu hanya diperbolehkan satu kali saja. Jika pemain salah menentukan pelakunya, maka pemain dianggap gagal menyelesaikan permainan. Seperti apa permainannya? Saya akan berikan contohnya. Kita klik main. Ini adalah narasi yang ada dalam media pembelajaran ini. Jadi anak-anak akan berperan sebagai si orange, di mana dia akan bertemu dengan si ungu di sebuah ruang karena memang ada kepentingan. Kemudian dia akan meninggalkan si ungu, tetapi akhirnya dia harus kembali lagi menemui si ungu. Dan ketika dia menjumpai ungu untuk yang kedua kalinya, maka si ungu sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Untuk menegakkan keadilan, si orange harus menemukan siapakah pelaku daripada si ungu. Nah, ini ada peta pesawat di mana nanti akan berisi satu ruang, satu misi. Contoh ruang storage, anak-anak tinggal klik ruang storage, maka mereka harus klik use untuk bisa mengaktifkan tugas daripada yang ada di dalam ruang storage. Ini adalah pertanyaan singkat atau pertanyaan awalan yang harus mereka selesaikan. Jika jawaban yang mereka berikan salah, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari sang impostor. Ketika sudah berada dalam kondisi seperti ini, maka anak-anak bisa memulai kembali gitu ya. Untuk menyelesaikan tugas di setiap ruang. Nah, ini adalah tugas yang harus mereka selesaikan. Mereka harus mengisi identitas diri mereka sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan misi demi misi. Dan ini adalah materi sejarah yang diambilkan dari website yang ada di internet, di mana mereka harus membaca materi demi materi yang ada. Sebelum akhirnya nanti mereka harus memahami berbagai macam materi ini, kemudian mereka harus kembali menjawab pertanyaan demi pertanyaan daripada artikel yang ada. Jika mereka jawabannya gagal, maka mereka harus kembali membaca artikel yang sudah disediakan. Ini misalkan mereka salah, mereka harus melengkapi dengan cara membaca materinya.
mereka klik submit, maka mereka akan mendapatkan petunjuk yang pertama untuk ruang storage. Si Oren bertugas mengemudikan pesawat di ruang navigasi. Petunjuk demi petunjuk ini harus mereka dapatkan agar mereka bisa menghubungkan petunjuk demi petunjuk untuk nantinya mereka membuktikan siapakah pelaku daripada kejahatan terhadap si ungu. Ketika mereka sudah berhasil mengumpulkan semuanya, mereka harus klik ke ruang kafetaria, mereka nyalakan tombol emergency call, mereka akan membuktikan siapakah pelakunya dari sekian banyak yang ada, 2 orang pelaku. Ketika sudah yakin dengan segala macam petunjuk yang ada, mereka klik tentukan sekarang, maka mereka akan dibawa ke ruang kafetaria. Mereka juga harus kembali menuliskan identitas mereka. Next, maka mereka harus menentukan siapakah pelakunya. Tinggal dipilih, kemudian mereka harus juga memberikan buktinya. Kemudian mereka harus memberikan kesan terhadap permainan ini. Jika sudah, klik submit. Maka tugas mereka sudah selesai. Di akhir pembelajaran, guru akan mengajak siswa untuk berdiskusi terkait siapakah pelakunya. Dan sesuai pengalaman saya, berbagai macam jawaban akan muncul di dalam diskusi. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam